Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terus dukung channel ini agar semakin berkembang menjadi lebih baik, membagikan hal-hal yang bermanfaat, serta membuat konten-konten yang menarik. Caranya gampang banget, tinggal subscribe dan komen, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin membuka video ini dengan ucapannya Albert Einstein, di mana itu merupakan salah satu tokoh pengubah dunia. Dan yang pastinya tokoh pengubah dunia nomor satu tiada lain tiada bukan ialah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama pincang, sedangkan ilmu agama tanpa pengetahuan buta. Dan yang harus kita pahami dan yang harus kita ingat bahwa Al-Quran bukanlah ilmu pengetahuan. Ia adalah buku tanda-tanda, di mana ia adalah buku ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat 6.000 tanda-tanda, dan yang pastinya di dalam itu terdapat 1.000 tanda-tanda ilmu pengetahuan. Seperti cuaca, saya akan membahas cuaca saat ini, di mana hujan, mendung, cerah, mendung, hujan, dan sebagainya macamnya. Di dalam ilmu pengetahuan alam, sebelum terjadinya hujan, di mana ada saatnya matahari memanaskan baik air laut, air sungai, dan sebagainya macamnya, hingga kemudian menguap. Setelah menguap, ketika naik ke atas mengumpal menjadi sebuah awan, kemudian bergerak. Seiring dengan bergeraknya angin, kemudian berbenturan menjadi satu, terjadilah guntur, gemuruh, kilat, dan sebagainya macamnya. Kemudian pada saat itu turunlah menjadi hujan. Ketika di atas, dia berbentuk es batu. Subhanallah. Mengapa jadi es batu? Karena suhu di udara lebih dingin pada suhu di permukaan bumi. Kemudian ketika turun jatuh, maka dia akan mencair. Jadi ada saat fenomena di mana ada beberapa di wilayah tertentu turun hujan es batu. Mengapa terjadi seperti itu? Karena air belum mengalami pencairan ketika saat turun ke bumi. Dan di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan siklus-siklus hujan. Yang pertama, surah Al-A'raf 7 ayat 57, surah Al-Hijr 15 ayat 22, surah Nur 24 ayat 43, surah Furqan 25 ayat 48 dan 49, surah Rum 30 ayat 48, surah Fatir 35 ayat 9, surah Yasin 36 ayat 34, surah Qaf 50 ayat 9, surah Waqi'ah 56 ayat 68 dan 70, surah Mulk 67 ayat 30. Alhamdulillah, dan masih banyak lagi ayat menjelaskan tentang siklus hujan secara lengkap. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk pada saat itu, berbeda dengan seperti kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, dan Taurat. Al-Quran untuk seluruh umat. Ada saatnya di mana masuk zaman keajaiban. Al-Quran adalah ajaiban dari keajaiban. Ketika masuk zaman sastra, alhamdulillah beberapa banyak sekali tokoh di dunia ini, ilmuwan di dunia mengaku bahwa Al-Quran merupakan sastra Arab terbaik yang ada di dunia ini. Dengan masuknya zaman teknologi, dan Al-Quran pun bisa dibuktikan. Makanya tak heran orang barat di luar sana, orang non-muslim, orang kafir, berusaha meneliti apakah benar yang tercantum dalam Al-Quran, apakah benar yang tulis dalam Al-Quran. Sedangkan kita sebagai umat Islam sendiri, jangankan menelitinya, membacanya pun jarang. Setelah air hujan turun, kemudian mengalir, ketika ada sumur, maka dia terserap menjadi dalam sumur. Jika mengalir ke sungai, dari sungai akan mengalir ke lautan. Di bidang kelautan, dalam surah Al-Furqan 25 ayat 53 jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dua macam air yang berbeda. Yang satunya manis dan segar, dan yang satunya pahit dan asin. Kita sebelumnya kalau di wilayah Madura, yang pegiat media sosial sebelumnya viral bahwa di Suramadu ada pembatasan air yang terlihat warna sebelahnya gelap hitam dan sebelahnya pudar. Mereka mengatakan ini viral. Ya, memang ini keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya di dalam IPA pun telah dijelaskan ilmu pengetahuan bahwa ketika suatu jenis air yang berbeda mengalir ke jenis air yang lain, maka unsur pokoknya itu akan menjadi hilang, di mana dia akan mengikuti unsur pokok yang dialiri. Maka di situ akan terjadi dataran atau homogen. Sedangkan di dalam Al-Quran tadi, di dalam surah Al-Furqan 25-53 dan di surah Ar-Rahman 55 ayat 19-20, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, bahwa di situ ada rintangan yang tidak terlihat, walaupun mereka bertemu tetapi mereka tidak bisa bercampur. Kan di sini adalah bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan apa, yaitu barzakh. Kalian bisa cek di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tersebut.
Jadi intinya ya saya jelaskan, yang saya tekankan di video ini, bahwa ilmu pengetahuan, ilmu apapun yang ada di dunia ini semua bersumber dari Al-Quran yang dikembangkan, dan yang dikembangkan. Semoga bermanfaat.